Halo semua, apa kabar? Di video kali ini, aku mau nunjukin kegiatan aku bikin kue lebaran yang sebenarnya udah telat banget aku posting ya. Tapi nggak apa-apa ya. Oh ya, omong-omong, aku juga minta maaf karena pakaianku kurang sopan. Karena waktu itu panas banget dan aku juga baru selesai sakit. Jadi mohon dimaklumi ya, lain kali nggak akan aku ulangi. Nah, aku kali ini lagi bikin kastengel terlebih dahulu karena aku lihat-lihat dia kelihatannya paling simple ya. Dan ini lagi parut-parutin keju. Aku juga udah siapin butter, udah nimbang-nimbang. Dan ini aku lagi nyeplokin telur sesuai takaran. Dan terakhir tuh sebenarnya tinggal diaduk-aduk semua aja. Aku tuh ikutin resepnya Kak Luffy Taho untuk semua kue yang aku buat di sini. Meskipun aku juga minta maaf sebelumnya karena video ini juga nggak lengkap. Tapi karena aku ngerasa sayang, akhirnya aku edit aja semua. By the way, aku ngerasa ya, sebenarnya merek butter yang bagus itu ada banyak, nggak Wisman doang. Dan kali ini aku pakai Lurpak dari Arla, ada campuran orchid butternya. Aku denger-denger sih, tukang kue tuh mereka punya resep racikan butternya sendiri. Ada yang murni satu merek butter aja, tapi ada yang pakai lebih dari satu jenis butter atau satu jenis lemak. Misalnya campuran margarin, mentega, minyak, dan sebagainya. Dan hasil yang didapatkan ketika kita mengombinasikan berbagai macam bahan tersebut akan berbeda juga ya. Ini entah gimana susah banget ya tidak bisa diajak bekerja sama butternya. Dan setelah usaha yang cukup melelahkan, aku berhasil mengaduk butter ini menjadi lembut. Berikutnya masukkan kuning telur. Aduk sampai merata. Aku suka banget ya ketika ngaduk mentega tuh karena dia kelihatan cantik dan ngikutin pola dari si pengaduknya alias whisknya. Aku tuh nggak punya keju edam, akhirnya aku pakai keju cheddar semua ya. Tapi hasil akhirnya bakal tetap enak kok. Kalau di resep asli itu pakai keju cheddar ya, karena bakal lebih harum, lebih asin, dan lebih istimewa juga rasanya, bakal lebih gurih secara alami. Tapi kalau memang nggak ada kayak aku ya skip aja. Ini sebenarnya agak menantang ya karena ketika aku aduk nih tepungnya seperti yang kalian lihat banyak ini kan banyak ya, dan di akhir si adonan itu masih agak kering. Akhirnya di belakang kamera karena masih terlalu kering seperti pasir begini, daripada nggak bisa dibentuk, aku tambahin lagi butternya. Dan akhirnya dia bisa nurut sama tanganku juga, dia bisa dicetak dan dibentuk menjadi seperti kastengels. Lalu untuk alas cetaknya aku pakai loyang yang agak besar ya. Kemudian juga ada kertas roti yang udah anti lengket. Karena kalau pakai kertas roti biasa itu nggak akan bisa dipakai lagi dan biasanya minyaknya itu udah benar-benar menyebar kemana-mana. Dan juga aku rasa ketika bikin kue kering seperti ini, kalau kalian tinggal di daerah yang panas banget kayak aku, kayak simulasi neraka ya, sebaiknya adonannya itu agak didinginkan sedikit. Nah, aku bakal ngegilas adonannya sampai rapi dan aku juga bakal masukin ke dalam refrigerator atau kulkas selama 10-30 menit ya. Ini aku lagi gilas-gilas dan entah gimana karena tekstur adonannya tadi itu ya yang sempat nggak benar, dia tuh cukup sulit untuk dibentuk dengan sedemikian rapi, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting rasanya. Sambil nunggu adonan yang lagi masuk kulkas, aku salat asar dulu ya. Dan ini dia hasil adonannya, dia udah lebih padat. Dan ketika aku coba cetak pakai cetakan kastengels yang udah kulapisi dengan tepung terigu, surprise, dia nggak keluar. Dia nggak kecetak. Makanya aku pikir, aduh, males banget ya. Kesabaranku setipis tisu guys kalau menyangkut hal ini, karena biasanya aku bikin ribet-ribet gini nih gak direkam. Akhirnya aku coba lagi dan ini bisa keluar satu lah. Dan udahlah ya, aku potong aja. Ini hasil akhirnya, ternyata bisa kecetak juga. Kecil-kecil, cakep-cakep lah intinya. Dan sekarang kita olesin ya pakai kuning telur. Setelah itu bakal kita taburin keju. Katanya sih lebih baik kalau kita olesin kuning telurnya itu nggak cuma sekali aja supaya warnanya itu cantik. Tapi ya karena aku agak malas, akhirnya aku sekali 2 kali aja tuh diolesnya. Baru deh aku pakein keju. Sebenarnya ada cara lain untuk mencetak kayak yang dilakuin sama Kak Luffy Taho ya, kayak dia digilas dulu sampai bentuknya itu seperti
loyangnya seperti kotak gitu, terus diiris-iris setelah kejunya itu ditabur. Dan kalau udah begitu biasanya kejunya nggak akan berantakan kemana-mana. Tapi mohon maaf ya, karena saya itu sangat males untuk ngukur-ngukurnya, akhirnya saya pakai cetakan jadi aja dan pakai cara yang lebih konvensional untuk menata semua sampai siap untuk dipanggang. Yap, ini kelihatannya sudah beres meskipun prosesnya sempat aneh ya. Ayo kita panggang selama sekitar 10-15 menit ya, saya ingat aku. Dan ternyata jadinya cakep juga. Rasanya memang agak tipis, nggak setebal kalau pakai keju edam, tapi udah oke banget untuk aku yang pemula ini. Karena saya malas dan saya lupa untuk merekam proses membuat adonannya, akhirnya saya langsung tunjukkan kepada Anda proses ketika saya mencetak adonan kue sagu keju dengan menggunakan spuit. Dan seperti yang biasa Anda lihat ya, aku ini adalah orang yang belum profesional di dalam mencetak kue. Karena masih pelan-pelan banget, masih hati-hati banget, dan masih takut-takut lihat dia sulit lepas. Tapi ya lama-kelamaan juga udah makin nyaman dengan spuit itu. Akhirnya aku tidak buruk-buruk amat lah hasil cetakannya. Dan juga ketika aku bikin adonan ini ya, harum pandannya itu kerasa banget. Padahal aku cuma ngegongseng alias ngesangrai ya, menyangrai si tepung itu dengan daun pandan. Tapi sampai matang pun ya, itu ada aroma pandan yang enak banget. Dan ini dia hasilnya. Mohon maaf ya, lupa videoin terus. Dan hari yang berikutnya aku bikin nastar. Lihat saudara-saudara, saya niat banget bikin nastar. Tara, bikin dari selainya juga ya, karena aku sendiri bisa ngerasain antara nastar yang menggunakan selai yang beli dan yang bikin sendiri itu beda. Ada rasa khas yang gak bisa digantikan hasil olahan pabrik ya, meskipun itu preferensi masing-masing. Tapi karena aku pengen bikin yang istimewa, akhirnya gak apa-apa lah dari awal aku bikin sama selainya juga. BTW ada juga cerita yang cukup aneh. Aku itu sebenarnya udah niat bikin nastar setelah bikin kastengels. Tapi karena aku salah mengira kalau nanas yang aku pesan dari tukang sayur itu adalah nanas honey, aku menunda bikin selain nanasnya dan mesen nanas yang sama lagi. Ternyata nanasnya itu memang ukurannya agak kecil seperti nanas honey, dan itu adalah nanas biasa. Dan sekarang aku lagi proses pembuatan selainya. Dihaluskannya males ya kalau diparut, akhirnya aku pakai blender. Dan ini dia proses yang paling banyak makan waktu, yaitu bikin selai. Dari satu panci yang hampir penuh ini, di akhir bakal menyusut banget. Dan ini pegal sekali ya saudara-saudara sekalian. Kayak begini aja udah 30 menit lebih masih cair, gak mungkin bisa dibentuk. Dan ini udah 1 jam lebih masih gak bisa dibentuk juga. Lalu barulah setelah hampir 2 jam ya, ketika udah mulai lebih kental lagi, aku memasukkan gulanya, karena kalau enggak akan terjadi kesalahan yang sama seperti yang kulakukan 5 tahun lalu, yaitu si selai nanasnya jadi permen. Dan ini kelihatannya udah. Selaiku baru jadi setelah hampir 2 jam. Nah, itu testimoni langsungnya ya. Lihat, dia sudah gelap seperti ini, dia sudah bisa dibentuk. Ini juga makan waktu sekali. Gak heran lah kalau nastar itu mahal. Dan ini karena saya itu sebenarnya jarang merawat diri. Sambil-sambil lah ya, sambil-sambil ingat. Jadi sambil bulat-bulatin selain nastar juga. Ini dia. Tara. Aku suka soalnya dia rapi. Dan ini pas aku bikin adonan nastar, lagi-lagi rekaman tidak lengkap. Astaga, lihatlah tepung itu. Tara. Akhirnya bahan-bahan kering kita masukkan untuk membentuk adonan yang bisa dibulat-bulatkan seperti adonan nastar. Kalau masih cair gini, nggak mungkin ya.
Kalau Anda mengharapkan video yang sangat estetik dari orang seperti saya, kelihatannya harapan Anda terlalu tinggi. Lihat, tepung itu seperti mau lari dari wadah baskomnya. Dia benar-benar keluar dari wadah baskomnya. Entah bagaimana orang-orang begitu sabar ya, sampai-sampai mereka itu ketika membuat video memasak, tidak ada satu butir pun tepung terjatuh keluar mangkuk mereka. Tapi ya mungkin karena itu profesi mereka juga kali ya. Dan untuk orang biasa seperti aku, oke lah, namanya berproses. Tapi aku janji satu saat kalau aku bikin video masak lagi, aku akan berusaha lebih rapi. Akhirnya larut juga semua tepung itu menjadi adonan. Dan kita tutup ya saat dibentuk supaya dia nggak jadi kering. Kalau dia didiamin di udara terbuka terus, dia bakal kering. Nanti kalau adonannya kering, pasti bulet-buletin, bakal pecah. Tuh, ini hasil panggangnya karena saya tidak melihatkan proses buletinnya. Lihat kinclong sekali. Dan ini kastengels yang udah jadi, ini juga yang lainnya, ada kue kacang dan ada kue coklat. Begitulah. Sekian. Meskipun video ini nggak lengkap, thank you udah nonton sampai akhir. Bye!